Ya, kita lanjut ke materi kita ini tentang publish or perish. Seperti yang tadi sudah dinotis oleh Prof. Widodo juga, bahwa sebenarnya ini materi yang terkait dengan terkait dengan algoritma bagaimana sebuah penelitian atau sebuah publikasi itu menjadi ada di hadapan kita. Nah, publish or perish dan Fast Viewers ini alat bantu kita sebenarnya untuk melihat bagaimana keterkaitan antara publikasi satu dengan yang lainnya. Dan ini juga saya kaitkan dengan yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah pelajari, yaitu Mendeley. Jadi apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan pada materi kita kali ini, pelatihan kita kali ini adalah 3 software sekaligus. 3 software sekaligus. Jadi ini ya mungkin bisa dikatakan puncaknya ya, karena kita mengkaitkan antara 3 software ini. Yang pertama itu Publish or Perish, yang kedua itu Mendeley, yang ketiga itu Fast Viewers. Nah, seperti yang tadi sudah dinotis juga bahwa ada kaitan-kaitannya. Kalau misalnya Publish or Perish itu kita cara mencari jurnalnya, kalau bahasa sederhana saya untuk menyampaikan kepada mahasiswa itu cara mencari jurnal. Mendeley itu bagaimana menyimpan dan menyusun seperti rak-rak buku, kita susun supaya rapi, ada di Mendeley. Itu merupakan storage basisnya cloud. Dan Fast Viewers itu agak berbau-bau AI, Artificial Intelligence. Jadi dia mengkaitkan tiap-tiap kata, tiap-tiap term, tiap-tiap istilah. Oke, Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu sudah mendownload materi ini dan kemudian bisa di-download Publish or Perish-nya Mendeley dan Fast Viewers. Tapi kalau Mendeley udah biasa ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan bagi 2. Yang pertama saya akan dengan PPT ini. Yang kedua nanti kita akan praktek secara langsung. Jadi izinkan saya untuk melanjutkan PPT ini dulu. Apa sih sebenarnya Publish or Perish itu? Publish or Perish merupakan sebuah software, sebuah perangkat lunak untuk memetakan judul ya Bapak Ibu, judul, kata kunci, keyword yang biasa kita masukkan, dan itu terekam di dalam metadata kita. Nah, terekam dalam metadata kita ketika kita submit jurnal, kan biasanya kita mengisi metadata. Maka penting metadata itu untuk kita submit, karena di Publish or Perish dipanggil sehingga memungkinkan kita juga kembali rewardnya ke kita apa? Untuk orang lebih mudah mencarinya. Artikel-artikel yang mungkin peneliti lain butuhkan. Maka metadata itu ditarik oleh Publish or Perish. Jadi sebenarnya ini simbiosis mutualisme. Dan yang terakhir adalah kata-kata atau term-term atau istilah-istilah yang ada di dalam abstrak. Nah, Publish or Perish seperti itu cara kerjanya. Jadi supaya kita bisa paham gimana Publish or Perish itu, kita harus tahu dulu cara kerjanya. Yang kedua adalah kaitannya metadata artikel dengan artikel lain. Jadi nanti Publish or Perish itu akan looping, kalau bahasa komputernya tuh meluping sebuah artikel ini ada istilah X, kemudian X ini ada di artikel mana saja gitu. Yang ketiga, dia bisa kerja sama dengan reference manager seperti Mendeley, EndNote dan lain sebagainya. Kenapa saya gunakan Mendeley? Karena saya melihat ini banyak sekali kampus-kampus, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Saya juga lihat ada dari UNAN, ada dari Sumatera Utara, ada mahasiswa saya juga, ada rekan-rekan dosen saya dari UNJ juga. Itu, dan ini penting untuk saya menggunakan yang reference manager sejuta umat yang bisa dipakai siapapun. Mendeley ini kan free ya. Itu kalau EndNote kan ya ada langganannya lah gitu. Jadi sekali lagi kita menggunakan hal yang bisa dipakai untuk semua, untuk menemukan gap research. Oke. Berikutnya, dari mana asal data publikasi yang kita panggil di Publish or Perish? Asal datanya, kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu ya, khawatir saya kecepatan, tolong diinterupsi kalau saya terlalu cepat. Asal datanya adalah pengindeks. Pengindeks itu bisa Google Scholar,
bisa Scopus, bisa Crossref, bisa WOS, bisa PubMed, dan lain-lain sebagainya. Ada juga melalui publisher. Jadi ada pengindeks, ada publisher. Yang biasa kita sebut Wiley, Elsevier, itu publisher, Taylor and Francis, dan lain sebagainya. Bisa juga berdasar dari data kita mandiri. Biasa Bapak Ibu ketika meneliti atau mulai masuk kuliah S2, S3 itu punya database sendiri tentang publikasi-publikasi yang memang interest kita. Interest kita di mana biasanya kita simpen tuh. Simpennya di Mendeley biasanya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini yang kita nanti akan acak-acak lah bahasanya ya. Mohon maaf kalau bahasanya agak-agak milenial sedikit. Gak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Kan menteri kita juga milenial. Oke, ini merupakan web publish or perish. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah dan disesuaikan dengan sistem operasi komputer Bapak Ibu sekalian. Ada yang Windows, ada yang Mac, ada yang Linux. Karena saya tahu nggak semuanya menggunakan Windows dan nggak semua juga menggunakan Mac. Kadang ada yang menggunakan Linux yang agak-agak senja gitu kan, generasi-generasi senja nih anak-anak generasi Alpha Z itu biasanya menggunakan Linux untuk coba-coba. Jadi dia sudah mengakomodir adanya Linux, Mac, dan OS Windows. Setelah itu kita bisa download, kita pilih yang paling bawah. Kalau saya pakai Windows pakai yang paling bawah, yang warna oranye itu yang di bawah. Kemudian saya sebentar, kita save, jangan lupa kita ingat bahwa ini adanya di POP7 setup ya, POP7 setup. Selanjutnya kita klik 2 kali, kita install, dan apabila, nah ini yang penting, apabila kita ingin mencari berdasarkan database Scopus, kita wajib memiliki API-nya. API ini bisa kita dapat dari webnya Scopus. Tapi jika tidak butuh data yang dari Scopus, cukup kita gunakan Google Scholar, Crossref, atau PubMed, atau lain sebagainya. Nah, itu bisa kita cari sendiri. Kecuali nanti kalau nggak salah saya ada update, PubMed itu udah harus register juga. Jadi kampus kita, kalau kampus-kampus besar seperti Brawijaya mungkin sudah berlangganan ya dengan publisher-publisher besar. Tapi kalau umumnya publisher-publisher itu memang agak mahal untuk langganannya. Maka biasanya saya merekomendasikan sudah menggunakan Scopus atau menggunakan Google Scholar saja. Karena untuk mendapatkan API Scopus biasanya diminta kita mempunyai ID Scopus. Maka kita masuk dulu ke webnya. Ada di bagian bawah itu ada tulisannya Scopus API Key. Kemudian setelah kita klik, keluarlah I want an API Key di sini. Di sini kita klik juga, kemudian keluarlah API Key kita. Nah, kalau kita udah mempunyai ID Scopus, maka ini keluar insya Allah. Dan beberapa kali saya coba menggunakan browser Mozilla, dia nggak bisa keluar. Tapi kalau menggunakan Google Chrome keluar. Jadi mungkin saya bisa rekomendasikan menggunakan Google Chrome untuk mengeluarkan API Key ini supaya keluar database yang Scopus. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena kebanyakan kampus dan kebanyakan jurnal-jurnal yang tadi disebut Q1, Q2, dan lain sebagainya, itu mensyaratkan referensinya minimum harus dari Scopus juga, atau dari Elsevier juga, atau dari WOS juga. Nah, database yang paling rigid itu kan WOS atau EC. Yang kedua adalah Scopus. Yang kedua, yang paling rigid, WOS, EC, dan Scopus itu yang ya bisa dikatakan standar minimumnya lah. Akibatnya apa? Ketika kita menggunakan Google Scholar, semua reference, semua artikel itu kepanggil dengan sendirinya. Nah, untuk memfilter itu kita menggunakan API Key. Kira-kira seperti itu logika berpikirnya. Nah, ketika sudah kita masukkan API Key-nya, kita akan balik lagi ke sini dan bisa mencari berdasarkan nama author. Kebetulan di sini saya mencoba mencari atas nama dosen dari Brawijaya, Ibu Profesor Kusworini Handono. Saya mencoba
berdasarkan nama autor tanpa pakai filter dan lain sebagainya. Jadi hanya Kusworini Handono saja. Dan saya batasi terbitan publikasinya dari tahun 2017 sampai 2022. 2022 hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya kita bisa melihat seluruh publikasi Prof. Kusworini ini dari mulai 2017 sampai 2022. Berikut dengan jumlah citasinya, berikut dengan alamat publikasinya, dan nanti ada data-data metadata lainnya di sebelah kanan. Ini karena bentukannya PPT, jadi kita masih kaku saja dulu. Nanti baru kita praktek menggunakan softwarenya. Nah, plot twist-nya adalah data ini juga dapat kalau saya bilang dapat pesanan nih dari Bu Dr. Lili nih, pesanan. Ini bagi Bapak Ibu yang koprodi atau dosen, data ini bisa digunakan untuk data akreditasi yang biasanya kita sulit. Kebetulan karena bidang saya PEP, penelitian dan evaluasi pendidikan, jadi biasanya tuh nyusun-nyusun instrumen gitu ya. Bapak Ibu nyusun-nyusun rubrik segala macam. Nah, salah satu rubrik akreditasi itu adalah meminta berapa banyak publikasi dosen yang ada di prodi tersebut dan berapa citasinya. Nah, kegunaan lain dari Publish or Perish ini kita bisa gunakan untuk database prodi kita sendiri untuk persiapan akreditasi. Ya, daripada kita nginput manual kan ya Bapak Ibu ya, capek juga nginput manual sekian banyak. Kalau ini Prof. Kusworini luar biasa, banyak sekali. Ini aja sudah 33 yang terlihat, belum ke bawahnya. Belum ke bawahnya masih banyak. Kalau 5 tahun belakangan berarti kan luar biasa. Ini yang pertama. Yang berikutnya, ada satu cara lagi untuk masuk berdasarkan nama autor. Bagaimana kalau autornya, namanya, mohon maaf, namanya itu banyak yang sama. Seperti saya lupa namanya, Bu Nur Permatasari, ya, Prof. Nur Permatasari ini namanya banyak di tempat lain. Kita masuk ke new, kemudian ke select Google Profile yang sebelah kanan ini nih, yang new ini. Sebentar saya garis. Pen. Nah, kita masuk ke sini. Nanti akan ada tulisan select Google Profile, Google Scholar Profile. Nah, kita cari yang afiliasi dengan kampus kita. Karena ini kampus Brawijaya, maka saya pilih yang Brawijaya. Oke, Bapak Ibu. Jadi apabila nanti seperti dikatakan tadi oleh Prof. Widodo, sebaiknya memang mahasiswa pasca itu bergabung dengan risetnya milik dosennya, atau kalau bahasa istilah kita tuh masuk dalam payung penelitian riset dosen. Nah, untuk mengetahui kepakaran dari promotor atau pembimbing kita kan butuh tahu publikasi apa saja. Kalau misalnya di Google Scholar, kita klik, kita cari, kan biasanya dia hanya seperti itu ya tampilannya ya. Kalau tampilan di Publish or Perish ini jauh lebih visible, lebih friendly lah, lebih friendly untuk kita lihat. Itu. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Misalnya kita cari, oh ini Bu Nurdiana, sorry, Bu Nurdiana bukan Bu Nur Permatasari. Bu Nurdiana saya cari, kemudian hasilnya seperti ini. Dan emang ini sudah presisi bahwa nama yang bersangkutan adalah berafiliasi kepada Universitas Brawijaya. Oke. Next. Bagaimana caranya ini memindahkan ke Excel, misalnya adalah untuk kepentingan lain, bukan kepentingan publikasi atau mencari gap research. Ini agak plot twist sedikit ya Bapak Ibu ya. Plot twistnya kita bisa pilih dari tahun berapa sampai tahun berapa. Saya pilih dari tahun 2017 sampai 2022, biasanya kebutuhan akreditasi itu 2017 sampai 2022. Maka kita klik kanan, copy ke Excel with header. Oke, kita kembali ke
kepentingan pelatihan kita, yaitu menggunakan publish or perish force viewers untuk menemukan gap research dan novelty. Kita mencoba mencari berdasarkan kata kunci. Nah, kata kunci yang saya pakai di sini, mohon maaf Bapak Ibu, karena bidang saya bukan bidang kesehatan atau kedokteran, jadi saya mencari sesuai dengan apa yang sependek pengetahuan saya. Mohon maaf kalau misalnya ini kurang berkenan atau ada kesalahan, tolong saya dikoreksi. Saya mencari dengan kata kunci immunogenicity. Immunogenicity ini saya ambil dari publikasinya tadi, Prof. Kusworini. Nah, di sini saya mencari berdasarkan Google Scholar Search supaya datanya banyak. Jadi kepentingan saya adalah supaya datanya banyak. Karena Google Scholar menyediakan sampai dengan 1000 result. 1000 result. Artinya kita bisa mendapat publikasi yang terindeks Google Scholar sebanyak 1000 artikel yang terkait dengan istilah atau term immunogenicity. Nah, apa-apa saja hasilnya, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi nanti akan ada 1000, ini udah fullnya 1000. Kemudian apa yang kita lakukan dengan ini? Kita save. Save-nya, kalau kita tadi menggunakan Mendeley, berarti kita pastikan bahwa kita masuk dalam mode atau save result dalam RIS, Reference Manager. RIS-nya, file RIS-nya. Nah, file RIS ini, kalau dari Google Scholar, kelebihannya, dia mencakup juga abstrak. Abstrak yang terkandung di dalam artikel tersebut juga dipanggil. Nah, kelemahan dari Scopus yang IPK-nya kampus saya tidak berlangganan, Scopus, maka saya hanya mendapatkan, kalau kita mencari berdasarkan Scopus, hanya mendapatkan judul dan kata kunci. Kalau dari Google Scholar, kita dapat judul, kata kunci, metadata, dan abstrak. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita save as result RIS. Kenapa RIS? Supaya bisa dipanggil di Mendeley tadi. Dan juga dipanggil oleh FOSS viewers. Kemudian kita bisa save di sini. Kemudian masuklah kita ke FOSS viewers. Selesai nih. Publish or perish tugasnya selesai sampai di sini. Karena data sudah kita pegang. Metadatanya, big datanya udah kita pegang. Udah kita pegang dalam satu file yang namanya immunogenicity. Ini kalau bisa diperbesar, ya. Nah ini kira-kira seperti ini. Kemarin juga saya sempat cari tentang osteoporosis. Dan karena saya menggunakan Scopus, saya bagi per tahun. Jadi 19 sampai 20, 21 sampai 22. Jadi 2 tahun. Ini 200. Kalau 3 tahun berarti saya dapat data 600 artikel yang terkait. Itu. Ya, ini life hack-nya ya, untuk ngakalin ngakalin supaya kita dapat publikasi Scopus yang lebih dari 200. Jadi kita carinya, kita bermainnya di years, di sini. Rentang tahun yang akan kita cari. 2020 sampai 2022, berarti 3 tahun, hasilnya seperti ini. Makin lebar tahun yang kita masukkan, makin banyak artikelnya, makin bervariasi artikelnya, sehingga kita nggak bisa menentukan nanti tentang novelty-nya, tentang kekosongan bidang-bidang atau metode-metode atau cara-cara dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini kita bisa lanjut ke FOSS viewers. Apa itu FOSS viewers? FOSS viewers merupakan software yang basisnya AI. Dia mengkaitkan atau memetakan kata-kata data dalam bentuk gambar. Jadi ditampilkannya dalam bentuk gambar. Kan kita biasanya lebih senang menggunakan gambar nih, Bapak Ibu ya. Supaya lebih catchy lah, supaya warnanya lebih enak. Nah, tampilan FOSS viewer seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini.
Ada ungu, ada biru, ada merah, ada kuning, hijau, dan lain sebagainya. Ini nggak bermakna apa-apa, dia hanya memaknakan klaster-klaster ya, Bapak Ibu. Data, judul, abstrak, metadata yang tadi kita pakai atau yang kita ambil dari publish or perish, kemudian diekstrak dengan cara dipotong-potong tuh. Kayak Bapak Ibu sedang masak tuh di dapur kan, dipotong-potong dulu tuh. Cabenya dipotong, bawangnya dipotong gitu ya. Nah, kemudian oleh software ini kemudian dikaitkan term satu dengan term lain atau term satu di dalam publikasi abstrak judul artikel tersebut. Kemudian juga bisa dicarikan dengan artikel lain. Jadi gampangnya begini. Ada satu term X, istilah X. Istilah X ini ada di artikel A, tapi juga sering muncul di artikel A, B, C, D, E, F. Nah, berapa kali dia muncul pengulangannya? Nah, itu nanti dibaca oleh Force Viewers. Kira-kira gambarannya seperti ini. Kita save dulu ya, Force Viewers ya. Kemudian kita ekstrak, kemudian kita panggil, klik 2 kali. Dia nggak pakai install karena memang seperti itu softwarenya. Tapi dia membutuhkan JavaScript. Nah, ini kalau yang dari komputer tahu JavaScript. Kita download saja, kemudian kita install JavaScript-nya. Kemudian kita panggil lagi Force Viewers-nya dan tampilannya seperti ini kira-kira. Sangat polos, tidak catchy lah, tidak eye-catching lah. Tapi ini sangat useful untuk melihat pemetaan berdasarkan algoritma tadi. Kita create sebelah kanan, sebelah kiri berarti ya sekarang ya, sebelah kiri, create. Kemudian ada beberapa pilihan di sini. Create a map based on network data. Ini biasanya kalau kita sudah punya network data sendiri. Create map based on bibliographic data. Ini biasanya berdasarkan penulis dan berapa citation-nya. Jadi kalau misalnya tadi immunogenicity, itu kita mau cari siapa sih yang pertama kali memunculkan istilah ini, kemudian kita cari tuh dari mulai tahun 1930 misalnya sampai 2020. Kita cari, baik itu secara langsung 1000 atau kita pecah-pecah per 10 tahun gitu. Nanti kita bisa panggil data tersebut, siapa yang pertama kali, yang paling tua yang pertama kali memunculkan sebuah istilah itu, siapa itu bisa kelihatan di sini. Atau juga bisa kita lihat siapa yang paling banyak disitasi. Nah, kalau paling banyak disitasi, asumsinya kan begini. Kalau paling banyak disitasi, dia paling berpengaruh. Kayak misalnya kita sering berbicara tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk kalau kita cari, siapa yang pertama kali, ternyata bukan Gartner. Banyak yang lain. Walaupun itu di dalam psikologi dan kedokteran juga jadi perdebatan. Itu kecerdasan atau bentuk kecerdasan. Nah, tapi itu kita nggak masalahkan. Tapi memang pertama kali yang kita munculkan, yang pertama kali muncul itu bukan Gartner. Tapi yang paling banyak di citation, Gartner. Gitu. Kalau di dalam pendidikan kecerdasan majemuk. Yang kita pakai, karena kita tadi menggunakan publish or perish, kita pakai map based on text data. Kenapa? Karena tujuan kita bukan cari siapa yang paling banyak di citation atau siapa yang pertama kali muncul, tapi bagaimana keterkaitan term-term atau istilah yang dipanggil di dalam publish or perish bisa disajikan dalam bentuk gambar dan diagram-diagram algoritma. Seperti tampilannya nanti akan seperti drone emprit di Twitter. Kalau misalnya Bapak Ibu biasa main Twitter. Next. Setelah kita klik untuk next ya, kita klik. Karena yang tadi kita save adalah filenya RIS. RIS ini bisa dipanggil oleh EndNote, manager, reference manager seperti Mendeley dan lain sebagainya ya. Nah, kita klik saja di situ. Kalau yang atas data from Force Viewer files, berarti kita punya file Force Viewer sebelumnya. Kalau bibliographic,
Nah, kita cari datanya Web of Science, Scopus, PubMed, dan lain sebagainya. Kalau kita EPI berarti kita pakai datanya Microsoft Academic, Crossref, European PMC, Semantic Scholar, dan ini nggak umum ya, nggak umum di perguruan tinggi se-Indonesia. Kalau mungkin di Brawijaya ada biasanya yang punya nih, API, kemudian bibliografi punya, ada. Tapi kalau yang umum kita pakai yang reference manager aja deh, karena yang paling mudah. Dan yang paling mudah juga sehingga kita bisa memahami dengan cepat konsepnya. Nah, tadi kita save dengan bentuk RIS. Kemudian kita namakan immunogenicity. Kita zoom dulu. Kita klik di yang titik 3 seperti biasa. Keluar kotak dialog seperti ini. Kita klik immunogenicity-nya. Kita oke-kan. Oke. Setelah kita klik oke, tampilannya seperti ini. Saya zoom dulu supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan. Immunogenicity, kemudian kita klik next. Kita klik next. Bisa finish, bisa langsung finish, tapi dia default polanya. Yang kita inginkan adalah pola-pola yang step by step. Nah, ini yang saya bilang tadi, keunggulannya menggunakan data Google Scholar dan kelemahan menggunakan Scopus, data Scopus. Kalau menggunakan Google Scholar, kita bisa dapat title and abstract fields sebagai source kita, sebagai sumber kita. Kalau kita menggunakan data Scopus yang ada di publish or perish, kita hanya mendapatkan title aja, judul dan kata kunci paling, kata kunci. Nah, tapi nanti akan ada akan ada plot twist lagi di belakang, nanti akan ada plot twist lagi, Bapak Ibu tenang. Kita bisa mengoptimalkan Mendeley untuk mendapatkan gambaran keterkaitan term-term itu secara menyeluruh berikut dengan abstraknya. Karena kalau tidak abstraknya tidak masuk kan kurang kuat biasanya novelty-nya, gap-nya tuh nggak begitu kelihatan. Tapi kita pakai Google Scholar dulu ya, Bapak Ibu. Kemudian next. Dan next, kita menggunakan create map based on bibliographic data. Ya. Sorry, ini balik lagi yang ke tadi. Nah, nanti sorry. Nah, ini dua ininya kok balik lagi ke belakang ya. Oke, langsung create map data, kemudian data RIS. Nah, ini dia maksud saya. Oke. Apa bedanya antara binary counting dan full counting? Kalau binary counting namanya binary, kalau iya enggak, kalau enggak iya ya yes ya no, gitu, binary 2 0 1. Artinya apa? Artinya mau berapa kali pun term itu diulang di berbagai artikel, dia tetap dihitung 1. Kalau full counting, dia dihitung sebagaimana adanya. Kalau dia 10 kali terulang term itu di berbagai artikel, dia di counting 10. Kalau 5, 5. 12, 12, 100, 100. Maka pilihlah full counting supaya gunanya apa binary counting? Binary counting itu biasanya gunanya untuk berapa kali dia muncul, dia pernah muncul nggak, itu aja sih sebenarnya. Dan nanti kita screening, kita bisa screening term-term apa yang penting dengan bidang kita, term-term apa yang nggak penting. Kita bisa uncheck. Nah, kalau pakai binary, kalau full juga sama, bisa pakai di kita uncheck juga, tapi kelihatan benar-benar nanti hasilnya akan bolanya itu besar atau kecil. Makin besar berarti makin banyak dia disebut. Makin kecil makin jarang dia disebut. Bisa jadi yang kecil itu jadi celah kita untuk riset, gap tadi, gap. Bisa jadi yang besar itu jadi ketertarikan kita untuk menggunakan metode lain atau dengan analisis yang lain. Tadi kalau misalnya mahasiswa S1, ya udah pilih aja yang gede tapi yang penting baru, penelitiannya terkini, tapi gunakan analisis yang baru. Biasanya gitu kalau di S1. Kalau di S2, S3 atau pasca, biasanya nggak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya kita cari yang kecil, tapi dia merupakan celah. Ada beberapa yang belum dilakukan. Nah, di situ novelty-nya bisa dilihat.
dari seberapa sering researcher di luar negeri atau di dunia ini, karena ini kan skupnya dunia ya, database-nya melakukan penelitian pada term itu, pada istilah itu, pada bidang tersebut, nanti spesifik menjadi topik yang mau kita angkat. Oke. Selanjutnya, ini udah detail abstrak tadi bolak-balik full counting. Berarti tadi ada pengulangan tuh di PPT-nya. Nah, ini term yang kita mau ulang. Termnya berapa kali? Saya biasanya menggunakan minimum 5 kali term, 5 kali pengulangan istilah. Pengulangan istilah. Kalau kita hanya satu, datanya bisa 5.694. Tapi kalau kita mencari yang 5 kali berulang, 5 kali berulang nih, misalnya kata tadi imunologi gitu ya tadi ya, imunologi gitu. Dia berapa kali terulang dari 1.000 artikel tersebut? Minimum 5 kali. Ah, ya udah. Dia ke counting di sini. Jadi ada 289 yang sama. Artikelnya kemudian terrecord di situ. Selanjutnya kita masuk. Nah, ini 289. Harus di zoom juga ini. 289. Kita pilih semua nggak? Biasanya Fast Viewers itu akan memberikan suggest atau memberikan rekomendasi hanya 60%. Tapi itu tergantung dari keputusan kita ya. Jadi ini hanya alat, keputusan ada di kita. Kalau saya biasanya panggil aja semua. Nanti kita sortir secara manual. Di mana manualnya, sortirnya? Di sini. Jadi ada yang kita nggak butuhkan, kita uncheck aja. Kayak misalnya partikel food. Ini nggak penting nih food nih. Kita uncheck aja. Nggak terlalu ini. Kalau immunogenicity and change, oke. Tol nih kayaknya nggak penting. Bisa di uncheck. PCV kayaknya nggak penting, uncheck. Nah, sehingga dia nggak keluar di dalam hasil Fast Viewers kita. Hasilnya ketika kita finish, ini sudah sampai terakhir ya Bapak Ibu, udah terakhir, kita dapat network visualization. Kita lihat di sini hasilnya seperti ya tadi ya saya bilang seperti Don Emprit. Nah, di mana topik yang mau kita angkat itu adalah immunogenicity. Immunogenicity dari database yang kita dapat, yang dari 1.000 Google Scholar itu tadi, terdiri dari 10 klaster. Kelihatan di bawah ada 10 klaster. Ya. Nah, masing-masing klaster ini dia menandakan sesuatu. Ada kaitan-kaitan antara satu istilah dengan istilah lain yang itu membawa kita kepada gap research dan apakah bisa menjadi sebuah novelty atau enggak. Gitu. Nah, di sini kan bisa kelihatan ya. Kalau yang merah-merah itu biasanya satu klaster. Yang biru satu klaster. Hijau satu klaster, kuning satu klaster, ungu dan lain sebagainya. Ada di atas misalnya biru kita bisa lihat ada systematic review. Systematic review biru masuk klaster agak biru tua, agak biru muda ya. Biru muda berarti satu klaster lagi. Systematic review tentang misalnya imunologi atau immunogenicity. Gitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini kan belum prakteknya nih Bu. Ini baru selayang pandangnya saja Bapak Ibu. Network visualization yang kedua adalah overlay visualization. Kalau yang ini berbicara tentang klasternya, kalau yang overlay bicara tentang bisa dibilang kebaruan, tapi bukan yang sifatnya novelty. Maksudnya kebaruan dalam artian terakhir di publikasi. Makin kuning, dia makin menunjukkan itu artikel baru saja dipublikasi. Makin kuning. Makin gelap, dia makin lama publikasinya. Nah ini kira-kira tampilannya. Jadi immunogenicity itu cenderung di tahun 2020-an. Mulai banyak pembahasan. Tapi terakhir 2021, masuk 2021 itu pembahasannya mulai kepada COVID. Mulai kita lihat lagi ada di sana ada booster, ada population, ada receipt, ada third dose.
ada serve COVID kalau misalnya agak mencil ke atas, ada humoral immunogenicity. Nah, mungkin itu suatu hal yang menarik tuh di atas humoral immunogenicity. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya nggak mengetahui tentang persis ya tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Tapi di sana menandakan bahwa itu baru terkini, penelitiannya baru dipublikasi dan nggak banyak karena buletannya kecil, nggak banyak. Itu sebenarnya mengundang kita untuk mencari tahu artikel-artikel apa saja yang membahas tentang humoral immunogenicity dan kemungkinan bakal banyak celah di sana, banyak banyak gapnya. Bisa jadi nggak memiliki kebaruan yang tadi yang high sekali gitu kan, tapi bisa jadi itu cukup seksi untuk diangkat, untuk diteliti. Apalagi ini kepentingannya untuk disertasi kan. Ini kan bukan untuk penelitian dosen ya. Kalau penelitian dosen nggak sesimpel itu. Kalau penelitian dosen biasanya bukan hanya sekedar itu, tapi sustainnya seperti apa? Konsep baru yang diajukan seperti apa? Apakah nanti dari konseptual framework itu bisa menelurkan theoretical framework yang lebih tajam lagi, yang lebih useful lagi, atau enggak? Kalau biasanya kan kalau dosen kan lebih seperti itu ya, kalau penelitian untuk ke guru besar biasanya. Guru besar dia biasanya membangun benar-benar dari konsep, teori, kemudian menjadi instrumen, metode, baru benar-benar jadi puncak. Apa ya, kalau dibilang yang paling spektakulernya lah, tujuan spektakuler. Tapi kalau untuk mahasiswa S2, S3, melihat kepakaran dosen seperti itu, tinggal masuk menjadi payung risetnya. Nah, itu penting tuh, kelihatan di atas. Next, kita masuk ke density. Nah, density ini menunjukkan bahwa kejenuhannya. Ternyata memang immunogenicity ini cukup jenuh. Kita lihat tampilannya begitu terang, cukup jenuh di tema ini. Tema ini cukup jenuh. Banyak sekali yang terkait. Kita bisa melihat mungkin yang masih ada kaitannya dengan immunogenicity di bagian-bagian yang pinggir-pinggir tadi. Ini kan perkembangan ilmu pengetahuannya seperti ini gambarannya nih. Gambarannya. Dia lebih menjorong ke bawah ya. Dia agak ke bawah ya banyak ya. Jadi banyak turunan-turunannya. Nah, kalau biasanya kalau seperti ini gambarannya lebih kepada kita cari yang di pinggir-pinggir untuk mengembangkan yang lebih dalam lagi atau bahkan membangun sebuah tema baru gitu. Nah, permasalahannya kadang kita juga yang mana sih yang disebut novelty itu, yang disebut ini tadi sudah disampaikan. Oh ya, ada satu yang terlewat yaitu bagaimana nyimpennya. Kalau ini kan saya capture, ini saya capture dan biasanya bentuk capture itu kalau ditaruh di jurnal itu jelek, resolusinya buruk. Maka Post Viewers sudah memberikan sebuah fasilitas, yaitu kita bisa screenshot sebelah kiri ya, ada di sebelah kiri ini screenshot. Kemudian kita bisa save, kita namakan saja density. Kemudian ini juga nama-nama klasternya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya kadang-kadang kan mata kita pegel ya, kita mau cari topik penelitian kita ada nggak sih di dalam tampilan ini semua. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di file item. Kalau tadi ini nge-save di file, kita ke item, kita cari aja di sini. Cari, masuk nggak tema atau topik penelitian kita di dalam sini. Dan dia ada di cluster apa. Cluster itu kan menandakan keterkaitannya. Keterkaitan antara istilah yang kita mau pakai dengan istilah-istilah lain di dalam artikel-artikel lain, di dalam publikasi-publikasi lain. Gitu. Dan nanti itu akan membawa kita mendapatkan bacaan yang memang tepat. Yang memang tepat. Enggak apa kalau mahasiswa S2, S3 itu biasanya kan download aja gitu kan, artikel download. Kemudian nggak tahu nih mana nih yang relate dengan ini kita apa. Nah, dengan bantuan cluster ini kita akan ke direct langsung artikel ini. Nah, tadi saya
novelty. Novelty-nya itu bisa metode baru tadi yang sudah dikatakan oleh Prof. Widodo, kemudian konsep baru, theoretical baru, jadi conceptual framework, theoretical framework, atau bahan baru. Bahan kalau misalnya di bangunan gitu kan, Bapak Ibu dulu hanya mengenal semen, tapi sekarang ada mortar yang untuk plester, untuk aci, untuk nat, bahkan untuk interior. Nah, itu bahan, pengembangan bahan baru. Itu mungkin kalau di kesehatan lebih banyak lagi ya, nanti turunnya tuh ke farmasi biasanya. Instrumen baru, kalau di kedokteran atau di itu kan lebih kepada mesin ya, lebih kepada alat-alat laboratorium, tapi kalau di sosial humaniora itu instrumennya kan dikembangkan sendiri seperti rubrik akreditasi yang tadi saya sempat notice, itu kan juga dikembangkan oleh riset. Jadi memunculkan instrumen baru atau analisa baru. Nah, kalau udah mulai analisa baru, ini biasanya udah mulai turun ke S2 atau bahkan kalau analisis barunya sifatnya statistik, itu menjadi kebaruannya di ranah pasca sarjana program studi statistik. Kalau analisanya lebih kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya itu ranah-ranah metodologi. Jadi bisa sangat novelty-nya bisa sangat low, tapi bisa sangat tinggi jika pas dengan bidangnya. Kalau waktu berbeda, subjek berbeda, tadi sudah dikatakan oleh Prof. Widodo bahwa memang dia lebih low ya. Atau yang terakhir, belum banyak diteliti, mengisi celah riset lain. Belum banyak diteliti, yang tadi agak kuning, kecil, itu baru banyak diteliti orang nih. Belum banyak diteliti orang. Baru dan belum banyak diteliti orang. Itu bisa kita masuk di sana. Apalagi itu masuk dengan roadmap riset dosen kita sendiri. Oke, sampai di sini kita sebentar. Oke, sampai di sini kita mulai masuk ke publish or perish. Oke. Publish or perish. Nah, ini hasil dari tadi kita cari. Jadi kalau misalnya kita sudah mencari sebuah term baru, sebuah term, biasanya di dalam publish or perish itu ada immunogenicity-nya, itu udah ada, terekam tuh udah ada di atas. Kemarin saya cari osteoporosis. Osteoporosis sudah ada di sini. Kalau misalnya lupa nge-save. Nih ya. Kemudian kita jangan lupa kalau mau nge-save kita kontrol A atau Rian, sebentar saya salah sebentar. Karena banyak yang tanya di chat ini soal materinya. Bapak Ibu, materinya dalam bentuk PDF ya. PDF-nya di-download dulu. Di dalam PDF itu ada link untuk download ke 3 tempat tadi, Mendeley, Publish Paris tadi, dan juga Viewer. Supaya tidak bingung di chat. Terima kasih Pak Rian, silakan lanjutkan. Ya, saya direct deh untuk yang jadi gini Bapak Ibu, Publish or Perish itu memang gratis, Mendeley gratis, Viewers gratis. Tapi kalau softwarenya kita share di sini itu biasanya di reject oleh Google, di blok biasanya. Maka Bapak Ibu better ngedownload sendiri. Ngedownload sendiri untuk ininya, untuk sebentar. Untuk nih saya share ininya deh. Saya share linknya. Nah, ini linknya saya share untuk Viewers ya. Oke, supaya nanti enggak repot. Oke, ini ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Nah, ini Harzing mulai masuk ke publish or perish. Kita mulai, kita dari baru aja saja ya, jangan ini.
Saya mulai publish or perish dari awal sekali. Ini saya close dulu, publish or perish. Ini awalnya seperti ini, kosong ya, Bapak Ibu, kosong. Misalnya kita mau Google Scholar. Google Scholar kita lihat. Bapak Ibu silakan mencoba. Sambil ini saya tuntun pelan-pelan satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan sudah teorinya, sekarang kita prakteknya. Kita cari dulu misalnya years-nya tahun dari berapa? 2020, 2022. 2022. Years-nya dulu. Kenapa? Biasanya ini yang paling sering dilupakan. Kita mau cari misalnya sebuah ini, dok, tolong saya di direct kira-kira istilah apa nih yang jadi lumayan cukup banyak gitu. Cancer mungkin. Cancer mungkin ya. Oke, cancer. Jangan banyak-banyak ya, karena ini nanti koneksinya Ya biar cepat terganggu. ya, Pak. Biar cepat. 100 cancer. Kita misalnya carinya di Google Scholar saja dulu. Nanti habis ini baru Scopus ya. Google Scholar. Mungkin ya. 100 artikel 2022. Sudah semua Bapak Ibu? Kalau udah kita klik search. Dia akan mencari dan ini sudah tergantung dengan koneksi dan komputer kita. Kalau koneksinya cepat, ya cepat dapatnya. Kalau koneksinya lambat, ya agak lambat. Sabar, belajar sabar. Gitu. Nah, 100 dapat? Iya, dapat 100 ya. Dapat 100, kita lihat ada yang citasinya paling, nih, biasanya ranking 1 itu citasinya paling banyak, 500. Bapak Ibu, kalau misalnya, Pak, ini kan cuma dapat angkanya doang. Enggak, Pak, Bu. Ini bisa kita cari langsung ke artikelnya. Klik kanan, open article in browser. Klik kanan, open article in browser. Ini kita bisa klik langsung. Nih, ini dia. Nah, langsung lari ke sini. Ya, kita mulai lagi yang kira-kira yang artikel ya. Nature Cancer. Ini nih artikel nih. RNA in Cancer. Open article in browser. Arya mungkin agak mendekat ke mic. Oh iya, sorry. Karena saya pakai dua layar. Oke. Nah, ini bisa langsung direct ke artikel yang kita mau cari. Scientific report misalnya nih. Ini penting nih. Pan Cancer Survival. Klik kanan, open article in browser. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Nah, langsung dia lari ke artikel yang kita mau cari. Oh, bisa langsung begitu. Berarti harus online ya, Pak, ya ini ya? Iya. Kalau online akan sangat mudah. Dok, akan mudah sekali. Kebetulan ini gratis, view and PDF. Oke, kita buka view and PDF. Gratis. Nah, ini. Jarang-jarang nih artikel kesehatan bisa open access ya. Ini dia karena bicara bayarnya mahal publish di situ, Pak. Oh, pantas. Cancer Hallmark Genes Responsible Most Essential. Saya kurang paham mengenai bidangnya ini. Ini ya. Jadi kita langsung, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya ini memang sudah sangat penting dan kita butuh, apalagi kalau gratis kan bisa langsung di-download. Kalau misalnya dia nggak gratis, langsung aja add to Mendeley yang sebelah kanan. Mendeley Bapak Ibu online juga ya, jangan sampai nggak online juga. Add to Mendeley. Nah, kita tinggal langsung masuk, sign in. Nah, ini ya. Tapi sebentar. Oh, ini pakai Mozilla. Sorry, pakai Mozilla. Kalau Mozilla saya nggak bisa masuk langsung ke Mendeley. Mendeley saya connect-nya ke Google Scholar, Google Chrome. Jadi bisa langsung di add, nanti Bapak Ibu masuk sign in ke Mendeley-nya, web importernya. Ntar. Oke.
Saya buka Chrome saya aja deh. Buka Chrome. Copy. Oke, kita balik lagi ke ini ya. Sudah, kalau sudah seperti ini kita mau cari misalnya tadi tampilan Force Viewers-nya. Ctrl A, pilih semua Bapak Ibu, pilih semua. Kemudian klik file, save result as a risk manager. Risk manager. Nah, tadi kita save cancer. Ya, kita save misalnya. Pak, pelan-pelan Pak. Oh iya, ya Bu, ya Bu. Oke, jadi ini kita Ctrl A atau bisa juga edit, select all. Edit, Bapak Ibu, yang sebelah atas, edit, select all. Select all. Select all, kemudian file, tadi save result as risk atau reference manager. Oke. Kita klik ya. Klik. Kita namakan cancer. Nah, ini kita hapus dulu deh. Oke. Nah, namakan cancer reference manager. Langsung save. Yes. Oke. Ya, betul. Bu Indah, bahwa memang harus diulang. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kelewat-kelewat bisa diputar di YouTube-nya ya. Bisa di YouTube-nya Brawijaya. Di sini kalau nggak salah sudah ada link YouTube-nya. Tuh. Kalau di tempat saya banyakkan social science tentang pendidikan. Oke. Kalau sudah kita masuk ke Force Viewers. Pak, maaf mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya kan tadi kan ada yang ngambil di Google Scholar, ada yang di Scopus. Nah itu risk-nya bisa kita merge juga, biar kita masuk Force Viewer-nya ambil satu risk aja gitu. Kalau di merge nggak bisa, tapi kalau dipanggil secara bersamaan bisa. Oh bisa di-select pada saat Force Viewer bisa pilih lebih dari satu risk ya? Satu-satu Bu, jadi nge-save-nya satu-satu. Satu misalnya cancer Google Scholar, kemudian cancel Scopus gitu. Oke, kita praktekkan ya. Ya. Kita praktekkan ya. Oke, kita praktekkan. Misalnya tadi saya sudah mencari mana sih publish or perish. Bentar. Publish or perish cancer tadi dari Google Scholar. Sekarang kita cari dari Scopus ya. Scopus. Cancer juga. Ini Scopus. Bisa kelihatan dari atas Bapak Ibu source-nya Scopus. Kita search ya. Nah, search-nya 200, nggak apa-apa lah kalau Scopus 200 nggak apa-apa. Kalau Google Scholar 100 saja cukup. 200. Nah ini hasil dari Scopus. Nah, agak lambat. Kalau kita sudah masukkan API key, asal sudah masukkan API key, kita bisa panggil ini. Apalagi kalau email kita merujuk kepada email kampus, dan kemudian kampusnya berlangganan di Elsevier. Itu luar biasa. Enak sekali itu. Enak sekali. Nah. Iya. Aduh, mana? Mau keluar. Nah, publish or perish kadang-kadang gitu. Dia tahu pindah kemana gitu. Oke, Ctrl A ya. Edit, select all. Kemudian kita risk juga. Cancer, tapi Scopus, ya, Scopus, save, oke. Bapak Ibu, file risk tadi ini saya buat folder baru dia, FKUB. File risk tadi sebenarnya bisa dipanggil ke Mendeley secara langsung, Bapak Ibu.
bisa dipanggil secara langsung. Misalnya kita masukkan folder baru lagi ya, misalnya nih Cancer Scopus. Oke, kemudian kita panggil lagi Cancer Scholar. GS lah, Google Scholar ya. Oke. Nah, kita bisa add. Tadi kita cari di mana? Misalnya tadi ada di sebentar. Oh, tadi adanya di F. Cancer ya. Tadi kita mau panggil di Google Scholar. Kita open. Itu bisa langsung masuk ke Mendeley. Dari RIS yang tadi. Bisa langsung Mendeley. Kalau kita lihat di sini, nah, udah kelihatan tuh. Abstrak-abstraknya sudah kelihatan semua, terus ininya sudah ada semua. Kalau Scopus, kita tadi tinggal add files dari Cancer Scopus. Oke. Nah, ini kita sudah punya artikel-artikelnya. Tapi yang kita ada di sini hanya file RIS-nya saja. File citation-nya saja. Tidak dengan artikel yang kita mau. Artikel yang utuhnya, yang full-nya, full paper-nya. Tuh. Jadi keunggulannya juga seperti itu. Antara Mendeley, Publish or Perish, dan Fast Viewers itu bisa saling berkolaborasi. Bisa saling memberikan keuntungan. Nah, tadi pertanyaan tadi, bagaimana kita mencari atau memanggil file RIS yang sudah kita save, tapi dari dua database yang berbeda. Tadi ya, kita create, saya ulang dari awal, kita create map based on text data, kemudian karena itu tadi filenya RIS, kita cari RIS, kemudian klik yang titik 3, ada Scopus dan RIS. Kita bisa pilih satu atau kita bisa pilih dua-duanya. Caranya gimana? Caranya klik Cancer Scopusnya, kemudian kita di keyboard klik Shift, kemudian kita klik lagi. Jadi Shift ditahan, dipencet Shift-nya di keyboard. Di keyboard kita pencet Shift-nya, kemudian kita klik dua-duanya. Sehingga kepilih dua-duanya. Kita ulang. Bisa pakai kontrol juga bisa pakai shift juga bisa. Nah, gitu. Oke, kita oke ya. Kita oke. Kemudian kita next. Title and abstract field. Tadi ya. Mohon maaf kalau ini nggak bisa di zoom, karena kalau di zoom jadi bolak-balik. Kemudian kita next. Dia mulai mengekstrak. Full counting. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, full counting. Kemudian berapa term? Ada 10 term. Saya biasanya menggunakan 5. Supaya lebih moderat. Nggak terlalu ekstrim. 52 term. Seperti tadi saya katakan bahwa Fast Viewers itu merekomendasikan 60%. Tapi saya lebih milih 52%. Dan nanti saya screening sendiri. Mana yang kira-kira nggak butuh. Misalnya years. Years ini kayaknya nggak butuh deh. Kita uncheck aja. Kayak misalnya apalagi ya, yang kata-kata hubung, role, China, mortality, cancer, disease, treatment, cohort, kayaknya ini penting semua nih. Oke, mungkin years aja lah. Kita asumsikan itu kurang penting ya. Kita finish. Nah, hasilnya seperti ini. Ini karena kan datanya hanya 300, 100 dari Scholar, 200 dari Scopus. Jadi nggak terlalu banyak. Nggak kayak tadi. Walaupun kelihatan juga kayaknya cukup banyak nih, cukup seksi juga untuk sebuah riset. Ada 6 klaster, kita lihat di bawah ada 6 klaster. Nah,
cancer justru di klaster yang bukan klaster utama biasanya nih, benar kan? Cancer bukan masuk klaster utama, dia justru ada di klaster kedua, bukan klaster utama. Klaster utama itu justru ada treatment yang merah. Nah, breast cancer, kanker payudara. Jadi ada 6 klaster. Masing-masing klaster itu memiliki keterkaitan masing-masing. Tapi justru malah exposure dari istilah atau term cancer itu nggak jadi klaster yang utama. Justru malah treatmentnya yang menjadi klaster utamanya, yang pertama, klaster pertama, yang paling banyak kaitannya. Kansernya sendiri, walaupun dia dominan, besar, bulatannya besar, itu artinya banyak pembahasannya, tapi yang menjadi utama yang pertama justru malah treatment. Oke, kita bisa lihat kalau misalnya nanti Bapak Ibu mencari ada hal-hal yang menarik di topik pembicaraan terkait dengan topik riset Bapak Ibu bisa cari secara manual di item. Ya. Next kita masuk ke overlay. Overlay justru malah pembicaraan cancer kaitannya dengan COVID itu malah udah lama di tahun 2020. Yang justru pembicaraan terbaru itu adalah apa nih? Metastasis. Ini justru banyak riset-riset terbaru bicara tentang ini, metastasis, kemudian bicara tentang small cell lung cancer dan cancer cell nih. Ini jauh lebih sedikit lagi yang membicarakan, tapi baru. Banyak sedikit publikasi, tapi baru. Berarti banyak celah masih di sini. Misal ya, kan ini tadi hanya cuma 300 artikel. Biasanya sih kalau untuk mencari ini 500 lah minimum. Cancer statistik, incidence, estimate, common cause. Oke. Nah, kita lihat density-nya. Oh ya, sudah cukup. Berarti sudah banyak sekali yang bicara cancer karena terang sekali ini kan density-nya. Terlalu terang sehingga kita bisa kita zoom. Secara epidemiologi masih memungkinkan celahnya. Epidemiologi kita lihat visualisasinya, epidemiologi sudah cukup lama, tapi epidemiologi yang kaitannya dengan apa? Lung cancer dan diagnosisnya ini cukup baru. Lumayan terisi, tapi baru-baru ini sedang tren. Jadi kuning itu menandakan sedang tren, sedang banyak sedang terbaru maksudnya, bukan banyak-banyak ya. Kalau yang banyak-banyaknya buletannya udah mulai terbaru. Hari ini banyak membahas tentang kalau 2020 yang kuning-kuning tuh. Untuk penggunaannya gimana Bapak Ibu? Masih di pangkalnya nih Pak, karena saya dapat charging Zoom dan install MacBook Pak. MacBook ya? Waduh. Bisa di bawah Bu, di bagian bawahnya tuh bisa ada. Di scroll aja. Saya scroll. Ini juga. Minta APK-nya dapat di mana bila institusi berlangganan. APK bisa didapatkan jika Bapak Ibu punya ID Scopus, udah bisa langsung dapat. Saran saya masuk lewat Google Scholar, jangan masuk Mozilla. Beberapa kali saya gagal mulu. Bertanya, publisher PDF sudah terhubung Mendeley, tapi dokumennya ketika dibuka di Mendeley tidak ada. Ibu save-nya keris Bu. Bapak Sutiwo udah dari UNJ. Ya, tidak ada. Mohon arahkan apakah dokumen harus diunduh satu-satu. Enggak, justru file risk-nya ketika kita sudah Ctrl A Pak Sutiwo, Ctrl A, kemudian di save.
Saya ulang lagi. Screen 2 ya. Oke. Nah ini, misalnya udah dapat nih. Ctrl A atau select, edit, select all. Edit, select all. Select all, kemudian save as. Jangan lupa karena kita mau panggil ke reference manager, RIS-nya harus ref manager ya. Beda nanti kalau misalnya biasa kita pakai ENOT, ya kita pakai ENOT. Tapi kalau kita menggunakan Mendeley, ya pakai RIS. Jangan pakai yang lain. Nah ini. Nah, ketika Bapak buka Mendeley, yang dipanggil file ini Pak, Bu. Tadi namanya diinget-inget. Misalnya namanya cancer baru gitu. Cancer baru. Nah, cancer baru inilah yang kita panggil. Jangan yang lain lagi. Oke. Oke. Bentar. Oh iya, pilihannya makasih. Iya, Bu. Sama-sama. Bisa digunakan untuk koleksi jurnal systematic review. Oke. Nanti dulu, Bu, ke systematic review sebentar ya. Oke. Mohon penjelasan. Maaf ya Pak tanya. Mohon penjelasan terkait yang Force viewer itu berarti memang dari color-nya itu kita bisa menentukan bahwa item yang ada itu berdasarkan waktu dan berdasarkan banyak diteliti itu bisa tahu sudah ke arah novelty maksudnya belum banyak diteliti gitu ya. Jadi nanti area penelitian kita sebaiknya menuju ke warna-warna yang lebih terang itu tadi ya. Oke, ya menarik nih, pertanyaannya bagus sekali. Ini mohon maaf jadi moderatornya, saya langsung kendali langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Tapi ada Dr. Happy. Dr. Happy. Silakan. Saya soalnya juga nyoba juga Pak ini Pak, menarik soalnya. Nggak apa-apa. Sharing ya, Dok ya. Gini Bu, jadi kalau ini kita bisa lihat sebelah kanan bawah itu ada 10.3, 2020.2, 2020.1, 2020.0. Ungu bukan berarti lama, kuning bukan berarti baru. Tapi karena kita mencari termnya dari 2020 sampai 2022. Nah, kalau kita mau memang benar-benar sahih, kumpulkanlah term yang 200 artikel itu per tahun. Misalnya 2020 satu, 2022 2020 satu file, 2021 satu file, 2022 satu file. Kan 200 tuh dari Scopus. Ya toh? Kita akan bisa benar-benar sahih melihat kebaruan yang publikasi ya, bukan berdasarkan tema. Publikasi yang terbaru sedang baru-baru ini diangkat itu tentang apa? Misalnya tentang cancer cell. Oke. Tentang cancer cell. Nah, cancer cell dari tahun 2020 sampai tahun 2022, ini misal ya. Bisa juga dari tahun 92 sampai tahun 2022. Kita buat aja filenya semua, kita ekstrak di sini. Nanti akan terlihat mana yang kira-kira terbaru publikasinya. Nah, logikanya kan begini, kalau istilah tersebut mulai baru-baru ini mulai mencuat kembali, berarti ada beberapa part yang harus kita isi. Kayak misalnya gini, cancer cell. Cancer cell sebagai sebuah term atau sebagai sebuah istilah, ada konsep yang membangun dia. Konsepnya misalnya konsep tertentu, konsep X gitu, konsep X. Kemudian pasti muncul teori, pembahasan, bisa direplikasi, bisa konsepnya disempurnakan, bisa jadi juga bahan-bahannya yang terkait dengan itu juga bisa diteliti lebih lanjut. Yang gampangnya kalau di bidang saya itu begini, kayak misalnya kita bicara tentang rumah sehat. Nah, itu kan tema.
tema besar tuh, rumah sehat. Rumah sehat itu kan bisa dari atapnya, apakah atapnya masih menggunakan asbes? Kalau asbes sudah jelas-jelas nggak sehat. Kalau GRC jelas-jelas nggak sehat. Gitu. Nah, nanti ditemukan bahan baru tentang rumah sehat bagian atapnya saja. Baru bahannya. Kemudian desainnya. Kemudian alat ukurnya. Itu baru atapnya saja, Bu. Nah, di situ kan kita bisa cari tuh celah-celahnya. Tapi paling tidak dengan sebuah istilah ini yang kemudian menjadi kuning, baru-baru diterbitkan, itu akan mengundang banyak gap-gap baru, gap-gap risetnya. Masih ada yang celah-celah kosong. Celah-celah kosong ketika kita isi celah tersebut, jadilah novelty. Walaupun novelty-nya misalnya nggak terlalu spektakuler, karena kan ini disertasi ya, bukannya untuk riset dosen roadmap yang 5 tahun atau 3 tahun gitu ya. Jadi kan untuk disertasi kaitannya. Nah, kita isi celah aja salah satu. Misalnya apa lagi ya? Oh ya, kita balik lagi misalnya ke imunologi tadi. Kita ke imunologi ya. Ya, immunogenicity, sorry. Immunogenicity. Oke. Ya, kita ekstrak. Ini karena banyak datanya, ada 1000. 5, ada 249, kemudian kita pakai 289. Next. Finish. Oh, mungkin Ya. layarnya bukan yang ini ya, Pak? Yang mana, Dok? Di immunogenicity, terus tadi itu masih di cancer gitu kan, mungkin Bapak share beberapa screen mungkin ya. Iya. Ya, ini betul. Nah, ini kan immunogenicity. Misalnya kita, karena ini datanya sorry, terlempar. Biasa kalau saya menggunakan banyak software agak sering terlempar. Oke, immunogenicity. Misalnya kita mau cari tentang, kalau nggak salah tadi saya cari ada sesuatu yang menarik bagi saya ya. Gini, autoimmune rheumatic disease. Cukup baru, jarang digunakan, jarang dipublikasi, tapi masih kaitan dengan immunogenicity. Itu, autoimun. Kecil tandanya belum banyak dibahas. Kuning maksudnya baru-baru ini saja ada publikasi tentang autoimun rheumatic disease. Kemudian kita lihat klasternya. Oh, klaster mana nih? Ini dia. Klasternya masih terkait dengan klaster yang utama. Klaster yang nomor 1, immunogenicity. Ada dengan patient, dengan vaksin. Tuh. Kemungkinan terjadi gap riset yang besar akan banyak kemungkinannya. Ini kan kita bicaranya tentang database ya, berbicara basisnya database. Yang lebih kepada data-data yang ada gitu, bukan ini. Kemudian yang berikutnya misalnya humoral immunogenicity, ada humoral immunogenicity kalau nggak salah ada di sini nih. Saya cari. Atau imun rheumatic disease. Mana ya? Oh, karena daripada kita lama-lama kita cari aja. Humoral. Nah, ini dia. Mana tuh? Oh, ini. Oh, humoral. Nah, ini. Humoral immunogenicity. Pojok ujung bagian atas. Kalau orang statistik ngelihatnya, ini mencil sekali nih. Mencil artinya ada suatu hal yang menarik perhatian. Paling tidak minimum untuk ditemukan kebaruan itu besar sekali kemungkinannya. Kemungkinannya sangat besar.
Karena kan ini bicaranya algoritma. Jadi ketika dia mencil, posisinya di ujung, jauh dari ininya, tapi dia masih ada kaitannya. Kaitannya vaksin, kaitannya dengan immunogenicity. Ini. Kemudian ada lagi yang menarik perhatian saya tuh tadi tentang worker. Pekerja. Healthcare worker. Mana? Nih dia. Nggak akan kelihatan, Bu, kalau aduh. Healthcare worker. Nah, ini. Langsung terkait dengan immunogenicity, tapi mungkin ini kaitannya ke kesehatan masyarakat kali ya. Healthcare worker. Atau healthcare yang satu lagi. Ini juga. Jadi ada dua istilah yang sama, cuman penulisannya berbeda. Healthcare worker. Yang satu di sini, yang satu di sini. Sama-sama baru, karena bisa jadi karena ini dipicu oleh adanya pandemi. Dipicu aja adanya pandemi sehingga healthcare worker ini menjadi sebuah perhatian. Gitu. Yang satu di sini, immunogenicity langsung. Yang di sini kaitannya dengan vaksin dan immunogenicity. Belum banyak, artinya kalau dari tampilan statistik ini belum banyak yang berbicara tentang ini, tapi sudah ada publikasinya. Boleh jadi ya bisa jadi cepet-cepetan sih. Nanti misalnya Bapak Ibu sudah terbitkan ini di tahun 2022, itu kan sudah accepted untuk terbit 2023. Ternyata 2022 itu udah ada yang baru yang sudah terbit. Nah, cepet-cepetan biasanya kalau udah kayak gini nih, yang mencil-mencil ujung-ujung seperti ini, seperti yang baru gini, gitu ya. Karena ini kan banyak ya yang membahas tentang ini pastinya. Gitu. Gitu, Bu. Tadi penjelasan dari saya, mungkin sharing ya, sifatnya sharing dari saya lah. Kalau sudah di-save teoris untuk melihat map di PS bagaimana? Saya terlewat. File, Bu, file create. Dilihat di ininya aja, Bu Dalilah, di sudah di YouTube-nya. Di YouTube-nya atau di file PDF-nya ya, di PDF-nya. Pak Rian, izin bertanya, Pak Rian. Oke, monggo. Untuk yang publish or perish itu tadi, kalau misalnya kita mau masukin keywordnya lebih dari satu, apakah pakai titik koma atau n? Kemudian tadi saya juga coba yang dari source-nya Google Scholar itu pasti mintanya minta pilih-pilih gambar itu loh, Pak. Yang dan sampai kayaknya udah puluhan gambar saya klik-klik tetap gagal kan, akhirnya gagal gitu. Iya. Itu bagaimana ya, Pak? Kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari saya setelah misalnya nih kita keluar diapain? Yang katanya nggak keluar diapain? Maaf. Misalnya masih gitu terus. Misalnya kita analisis dari Foursquare. Terus ini seberapa valid misalnya kita bilang bahwa kan kita udah lihat nih density-nya kita sudah pilih mau bikin novelty nih ceritanya. Terus kita pilih yang memang density-nya paling kecil kan, paling kurus gitu. Di dalam proposal kita atau mungkin di laporan kita, bisakah kita seberapa pede gitu menyampaikan bahwa punya kita ini nih novelty nih masih banyak yang belum melakukan penelitian tentang ini gitu. Khawatirnya nanti kita udah statement seperti itu gitu, ternyata ada yang menemukan ini kan udah pernah diteliti sebelumnya gitu. Nah itu bagaimana Pak? Ada 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, aduh saya lupa nyata tadi. Oke, yang pertama mengenai publish or perish. Publish or perish memang maaf suaranya Bapak kurang terdengar, Pak. Kurang terdengar ya. Oke. Publish or perish. Publish or perish memang kadang kita seperti itu, Bu. Jadi karena dia free mungkin ya, dia free dianggapnya kita bukan manusia. Kita dianggapnya robot. Gitu, dianggapnya robot kita. Jadi biasanya dia cek dulu 2-3 kali. Dan itu di close aja, nanti dibuka lagi.
kemudian dicari lagi berdasarkan tadi Google Scholar, dan kalau bisa memang kita login ke Google Scholar kita. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, seberapa kuat kita menjadikan ini sebagai sebuah novelty atau kebaruan. Kebaruan itu biasanya kan muncul dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Kita menemukan gap-nya. Ada gap, misalnya gap berdasarkan metodenya, mungkin kita menggunakan metode yang lebih baru, atau juga menggunakan bahan instrumen yang baru. Nah, untuk sampai ke situ kan berarti harus ada yang namanya literatur review. Nah, mulai masuk nih ke literatur review. Literatur review pada dasarnya kan kita pertama mencari state of the art, positioning kita di dalam research. Publish or perish dan Fast Viewers membantu kita untuk menemukan artikel yang terkait dengan yang mau kita bahas. Pertama, systematic literature review atau traditional literature review itu lebih menekankan apa saja yang atau metode apa saja yang sudah dilaksanakan. Kemudian berdasarkan konsep apa saja yang telah dilaksanakan. Kemudian misalnya ada juga sudah muncul teori apa. Teori, maksud saya theoretical framework ya, bukan teori ini, tapi theoretical frameworknya seperti apa, dan hasilnya bagaimana. Dengan adanya publish or perish dan Fast Viewers, dengan adanya publish or perish dan Fast Viewers nih, dan dikasih tahu oleh dia, mencil, kecil, dan dia terang warnanya, density-nya terang warnanya, berarti nggak banyak yang meneliti tentang itu, atau istilah itu baru muncul, atau juga, tapi dia ada kaitannya dengan yang lain. Tadi metode yang lain, metode-metode apa saja, maka kita harus gunakan literatur review, kita harus misalnya sorting. Tergantung sih, kalau kita mau pendekatannya kuantitatif, ya larinya ke meta-analisis. Tapi kalau kita mau pendekatannya kualitatif, ya systematic literature review. Kita lihat sorting mana yang memang maunya kita. Karena termnya tergantung variabel kita mau variabel mana yang kita mau angkat. Nah, ujungnya ketika kita mau state bahwa ini baru loh, kita punya dasar. Saya kasih contoh. Sebentar ya, saya kasih contoh sedikit tentang Terima kasih loh Pak Rian dijawab. Padahal tidak, pembahasannya nggak tentang systematic review. Misalnya gini, ini ada bibliografik. Jadi hasil, jadi ceritanya dari mulai awal ya, ceritanya dari awal. Ini ada di Q1 punyanya IPA, Bibliographic Analysis Management Bioenergy Research Using Fast Viewers Application. Jadi dia menceritakan tentang penelitian-penelitian apa saja yang sudah dipublikasi tentang manajemen bioenergi. Manajemen bioenergi, kemudian dia cari istilah ini melalui publish or perish dan Fast Viewers. Hasilnya, ini udah kelihatan ya, hasilnya ada klaster seperti ini. Banyak nih klasternya. Klaster seperti ini kemudian dibahas dari mulai density-nya. Bioenergi. Bioenergi ternyata dari density-nya ini kelihatan bahwa Green Supply Management Chain System yang paling ujung sebelah atas, ini hal yang cukup seksi untuk dibahas. Tapi biasanya kebanyakan bicara tentang manajemen bioenergi, dia bahasnya tentang yang terang-terang ini. Ujung-ujungnya, dia kasih tahu kaitan-kaitannya antara klaster-klaster tersebut. Nah, Bioenergy Corp, dan kemudian terakhir policy, kalau nggak salah dia bilang, ini dia.
The author declare there is no conflict interest regarding publication on article. Sorry. Ini dia conclusion. Itu kategori. Sebenarnya dia cuma mau bilang apa? Cuman mau bilang bahwa di sini ada hal yang menarik. Kalau yang untuk post viewers ya, untuk post viewersnya. Nah, untuk yang sebentar. Pak, ini berarti kan sudah diakui secara apakah internasional, misalnya ada dalam kita, ini kan bisa dibilang semacam literatur review ya, kurang lebih, tapi kita tidak membaca. Apakah misalnya di dalam background kita, berdasarkan hasil search kita di post viewer, bahwa ternyata topik ini masih sedikit dilakukan gitu. Dilakukan penelitiannya, oleh karena itu kami melakukan penelitian tentang ini gitu. Apakah bisa gitu ya kita di dalam misalnya introduction kita dalam paper? Nggak sesimpel itu sih Bu kalau pasca ya. Iya kan. Pasca nggak sesimpel itu. Ini alat saja Ibu Merti. Ini alat. Iya, berarti kan itu tetap harus kita lakukan pengkajian lebih sebetulnya kan ya Pak. Tentu. Iya Bu. Iya. Iya benar. Iya, soalnya saya pernah menemukan, maksudnya ya kayak gitu. Salah satunya dari kolega saya dari universitas lain bilang, kamu misalnya mau lakukan literatur review, ini mempermudah loh post viewer, karena sebetulnya saya sudah pernah tahu post viewer ini gitu, dan teman saya tuh menyampaikan, ini bisa kayak bisa mungkin replacement gitu untuk kita lakukan literatur review. Jadi kita tuh tahu ternyata ini yang belum pernah kita lakukan begitu Pak. Jadi saya mau confirm itu gitu. Iya betul. Jadi ini hanya alat kita nggak bisa menentukan bahwa ini gapnya mesti seperti ini, nggak bisa. Tidak ya? Nggak bisa. Baik. Kemudian tadi yang pertanyaan selanjutnya ini pertanyaannya Bu Lili. Sebetulnya tadi Pak, yang untuk yang search di publish or perish itu yang kalau misalnya keywordnya lebih dari satu itu bisa tidak ya Pak? Nulis. Bisa Bu. Bisa Bu. Dicoba ya. Bisa. Tapi gini Bu, kalau kan kita bicaranya tentang algoritma ya. Kalau bicara algoritma, berarti kan kita sudah menentukan bahwa satu term dengan term yang lain itu harus ada di dalam satu artikel. Logikanya kan seperti itu. Satu term dengan term yang lain, karena kan dua-duanya harus ada dalam satu artikel. Nah, apakah dua-duanya ini memang terkait? Kita yang tahu. Kalau iya terkait, ya bisa langsung kecari, langsung ke detect. Gitu. Apakah itu nanti akan bermanfaat, kita lah yang akan menerjemahkannya. Itu konektornya pakai apa Pak? Konektornya pakai apa? Saya biasanya pakai titik koma. Titik koma ya Pak. Oke, baik. Ya, saya rasa jelas Pak. Terima kasih banyak. Pak, mungkin pertanyaan dari saya Pak ya, dari post viewer itu tadi kan ada yang berhubungan seperti itu. Itu bisa tahu nggak misalnya jurnalnya yang mana yang menghubungkan itu, tidak ya Pak ya? Kalau yang dari post viewernya? Kalau dari post viewersnya nggak terlihat. Nggak terlihat. Misalnya kalau mau jurnal nyari mana yang memang ngomong tiga topik itu tadi kan ada yang satu topik terus kan dia ada ininya ya, ada kakinya gitu. Nah kira-kira jurnal mana itu nggak bisa terlihat ya? Bukan jurnalnya, mungkin artikel mungkin maksud artikelnya ya, artikel. Bisa dilihatnya kalau itu kita masukkan ke dalam Mendeley. Mendeley ya, pakai Mendeley. Carinya di Mendeley. Iya. Jadi ini tiga software ini harus digunakan. Iya, harus simultan pakainya. Jangan satu-satu, nanti satu-satu pusing. Baik. Menarik juga ini, sangat menarik. Kita juga bisa masukkan kata kunci seperti nama-nama protein, kalau mau lihat pathway juga bisa. Bagus. Betul. Ini memang. Ibu apa ada pertanyaan atau masih? Ini kayak dapat mainan baru ya. Bapak Ibu kayak dapat mainan baru ya, jadinya serius gitu. Ini. Dokter Happy, lanjutkan. Mungkin bisa dipraktekkan Pak, misalnya tadi ya immunogenicity itu yang humoral kan jarang dan terpencil. Nah kita cari artikelnya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan Mendeley. Oke. Kita mulai lagi ya.
ke screen 2, kita panggil. Pak, mic-nya kok nggak kedengeran ya Pak Rian? Nggak kedengeran ya? Oh ya, saya kecilin, lupa. Oke, kita lari ke Mendeley, kita add, kita bikin dulu folder baru, imun lah. Oke, kemudian kita add immunogenicity ya. Nah, di sini tadi apa Bu? Term apa Bu yang mau dipanggil? Humoral tadi. Humoral ya. Ya. Humoral. Nah ini. Tuh artikelnya Bu. Nah ini. Ada punyanya ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Aduh ini kalau Mendeley nggak bisa di zoom. Kelihatan ya? Ternyata banyak juga ya Pak ya, meskipun note-nya kelihatannya kecil tapi banyak juga artikelnya ya. Banyak, dan 2022 semua Bu. Tuh, di yang paling atas tuh 2022, 2022, 2022, 2022, 2022. Humoral. Tapi kan nanti misalnya kita mau cari humoral yang mana kan gitu ya. Saya kurang paham nih. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cukuplah untuk sebuah introduction ya. Untuk sebuah latar belakang. 19 dari 2021 dan 2022. Nggak ada yang 2020. Gitu Bu. Oh ya, ya baik Pak, terima kasih. Gantung kata kuncinya juga ya. Iya. Karena ini lebih ke kualitatif dibanding ke kuantitatif. Iya, Pak. Jadi tetap kita yang harus proaktif. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa langsung. Waktunya 10 menit lagi. 8 maksudnya. Mungkin masih mainan-mainan Pak ini Pak. Lagi mainan. Memang gitu Dok. Jadi pengalaman saya juga begitu. Jadi kita kasih ini kemudian direkam. Setelah itu baru mulai muncul satu gitu. Ada yang minta kontak ini Pak. Konsul lebih lanjut. Dengan Dokter Lili mungkin nanti diminta ya Bu Arika ya. Dokter Lili, atau saya ini aja deh, okay. Instagramnya Pak Rian. Oh ya, Instagram bisa. Nanti di DM. DM-nya jangan-jangan banyak Pak, nanti nggak kebaca. Sebenarnya tiap hari juga yang DM dari mahasiswa S1, S2, S3 juga banyak sih. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Paling tidak yang saya bisa bantu, saya bantu. Tapi kalau saya bilang tadi memang ini kan bukan bidang saya ya, Dokter Lili, Dokter Happy ya. Dokter Happy ini bukan bidang saya, jadi mohon maaf atas segala keterbatasan saya dalam menjelaskan. Keterbatasan. Jadi saya hanya berbicara tentang kalau bahasa pesantrennya itu hanya nahu sorobnya aja. Nggak bicara tentang isinya. Saya nggak pesantren loh Pak. Iya kan? Intinya adalah Bapak Ibu sudah tahu caranya, dimain-mainkan, nanti akan timbul ide. Oh, saya mau mencari ini, saya mau mengkaitkan ini dengan ini, gitu. Pak Rian ini membuka insight, pemikiran baru, cara baru seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan menggunakan cara ini. Sudah ada yang mendoakan, semoga berkah ilmunya. Amin. Amin ya Allah, amin. Nah, kebetulan juga bapak saya dari Surabaya, Bu, Dokter Happy. Bapak Ibu bagaimana, cukup? Bisa saya cukupkan, G? Ini sudah berapa menit lagi, Mbak? Saya tunggu sebentar lagi. Mungkin banyak yang coba-coba. Tadi langsung pertanyaan itu sudah di awal. Oh, ada pertanyaan, Pak. Di awal tadi pas Bapak menjelaskan tentang EPK ya tadi itu ya. Oh iya. Tadi kan harus mungkin ada yang sudah mencoba meminta EPK-nya. Kemudian ada yang bertanya
Misalkan pada indeks Scopus dibatasi 200 saja, Pak. Nah, 200 artikel open source dari Scopus atau semua artikel Scopus dengan kata kunci ini? Ataukah yang dilihat tadi itu hanya yang open source saja, yang terkunci enggak masuk seperti itu? Kalau sejauh yang saya pernah menggunakan ini, seluruh yang terindeks oleh Scopus, baik itu yang open maupun yang berbayar. 200 itu open maupun berbayar. Artinya apa? Artinya kita bisa panggil juga yang dikunci ya, dikunci. Tapi kalau misalnya, kadang kan mahasiswa begini, mintanya yang terbuka semua sehingga bisa baca. Sehingga bisa baca. Ya kalau itu kan bisa ya pakai apa shadow library ya, pakai shadow library bisa cari di YouTube gimana caranya yang shadow library. Tapi saya nggak pernah pakai shadow library dengan tujuan sebenarnya dia ingin tahu detail-detailnya dan hasilnya. Kalau sejauh pengalaman saya, Dr. Happy, sebenarnya dari abstrak dan metadata judul itu sudah cukup. Kalau hanya untuk mencari misalnya ketertarikan kita, untuk memicu atau memancing ketertarikan kita. Cukup sebenarnya. Kecuali memang itu untuk lebih dalamnya lagi. Nah, artikelnya artikel babon. Bahasanya tuh artikel babon yang memang benar-benar mau nggak mau, suka nggak suka kita harus punya dan emang itu paling banyak dirujuk. Nah, itu udah saya give up, angkat tangan. Monggo silakan pakai shadow library, boleh pakai langganan silakan, monggo. Gitu. Langganan lah Pak ya. Oke, ini Pak masih ada yang nanyakan kontaknya Pak. Mungkin bisa dituliskan Instagramnya. Saya nggak enak kalau saya yang tuliskan Pak. Sebentar. Di IG aja ya, Bapak Ibu. Jangan lupa follow ya, biar naik followernya. Habis ini Pak Rian followernya nambah nih. Iya Pak. Followernya nambah nih Pak Rian. Siapa tahu nanti bisa di endorse sama produk pendidikan. Oke, sebentar. Instagramnya. Ini mungkin media sosial aja ya karena lebih enak gitu. Mantap banget jelaskan by step. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, and subscribe yang YouTube-nya Bapak Ibu. Ini juga sebenarnya banyak mahasiswa saya dari UNJ pada lari ke sini nih. Iya, followernya sudah 3,3K. Pada lari ke sini. Oke, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan jam 10.58, 2 menit lagi jam 11. Bapak Ibu, banyak juga yang sudah persiapan untuk sholat Jumat. Maka untuk sesi ini bisa saya akhiri. Terima kasih banyak Pak Rian. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang salah. Dan juga mungkin saya terlalu banyak bercanda. Semoga ilmu yang sudah diberikan Pak Ria dan Prof. Widodo pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rian. Oke, sami-sami. Assalamualaikum.